Salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun berada pada saat ini. Dan selamat berjumpa kembali pada ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Renungan kita pada hari ini, Rabu 23 September 2020, Minggu biasa yang ke-25, diambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Ketika kita mendengarkan Injil ini, tentu kita teringat akan situasi yang terjadi pada dunia ataupun Indonesia pada saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Bahkan Injil ini sangat up to date dengan kondisi yang kita alami di tengah-tengah keluarga ataupun dunia pada saat ini. Kita sama-sama tahu bahwa pandemi COVID-19 sungguh membawa ataupun menimbulkan berbagai jenis penyakit yang muncul di tengah-tengah masyarakat atau mungkin juga dalam keluarga. Jenis-jenis penyakit yang tengah dialami oleh keluarga ataupun masyarakat tidak semata kepada penyakit fisik, tetapi begitu banyak penyakit-penyakit yang muncul, baik secara kejiwaan ataupun rohani, ataupun juga psikologis yang begitu melanda banyak orang. Nah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mendengarkan Injil ini, di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa dan tenaga kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan juga untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, maka pada kesempatan ini, siapakah yang harus dipanggil oleh Yesus untuk menyembuhkan penyakit yang sedang mewabah di tengah-tengah kita? Tentu Yesus juga sesungguhnya sedang menunggu jawaban kita. Ya Tuhan, inilah saya, utuslah saya. Nah, maka sesungguhnya lebih dalam lagi bahwa kita sebenarnya juga adalah utusan. Sebagaimana kita dipanggil dalam karya ataupun profesi kita masing-masing. Nah, maka pada kesempatan ini, ketika mungkin ada keluarga yang sedang mengalami sakit, dalam hal inilah juga kita diutus untuk hadir
membawa kesembuhan kepada mereka. Memang jikalau mereka sakit secara fisik, tentu yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan mereka adalah para medis ataupun para dokter. Nah, juga mungkin kalau mereka mengalami sakit rohani, nah maka juga dengan pada kesempatan ini yang diutus oleh Tuhan adalah para rohaniwan ataupun imam ataupun para suster. Dan juga kalau mereka sedang mengalami penyakit secara ekonomi, siapakah yang diutus oleh Tuhan untuk menyembuhkan mereka? Tentu juga dalam hal ini para dermawan atau siapa saja yang punya semangat berbagi untuk boleh menyembuhkan penyakit mereka. Dan bahkan jika mereka sedang mengalami penyakit relasi dalam keluarga ataupun katakanlah gangguan komunikasi dalam keluarga, siapakah yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan bilur-bilur penyakit mereka? Tentu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini ketika kita sungguh menyadari bahwa kita juga adalah utusan, maka kita sedang merefleksi tenaga dan kuasa apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk boleh berkarya di tengah-tengah masyarakat. Jika kita sebagai guru, mungkin juga kita sedang diutus untuk menyembuhkan dari sektor pendidikan. Jika kita juga seorang psikolog, tentu kita juga sesungguhnya sedang diutus untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan tentang kejiwaan banyak orang yang sedang mengalami pada saat ini. Karena pada saat ini begitu banyak keluarga-keluarga yang rentan dari berbagai sudut. Nah, maka menyadari panggilan Tuhan kepada setiap orang yang menjadi utusan, Yesus juga berpesan supaya tidak membawa perbekalan apa-apa. Tentu mungkin yang dimaksud Yesus dalam hal ini adalah untuk berbagi, untuk menolong, untuk hadir menyembuhkan sesama. Tidak perlu terlalu banyak syarat, tidak perlu terlalu banyak mungkin ketentuan-ketentuan, tetapi biarlah kita hadir dengan mengandalkan Tuhan, dan juga kita hadir dengan sungguh-sungguh apa adanya tanpa harus terlalu banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi baru bisa berbagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kehadiran kita dengan memberi sekecil apapun, perhatian apapun kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pada saat ini, itu adalah juga tanda kehadiran Allah bagi sesama. Nah, maka apapun kuasa atau apapun tenaga atau apapun talenta yang Tuhan anugerahkan sebagai rahmat bagi kita secara cuma-cuma, tentu sangat baik juga kita boleh bagikan, kita boleh manfaatkan bagi sesama yang sungguh membutuhkan, tanpa harus banyak syarat, tanpa harus banyak ketentuan, sehingga kita fokus hanya dengan mengandalkan Tuhan. Kita yakin bahwa orang lain akan bisa terlayani. Maka Bapak Ibu yang terkasih, melalui permenungan singkat ini, semoga apa yang boleh kita lakukan, semoga apa yang kita miliki juga boleh bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang tengah dilanda atau tengah dialami oleh keluarga-keluarga di sekitar kita. Semoga kita jadi berkat dan jadi manfaat bagi sesama, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dari diri kita. Terpujilah Tuhan, pemberi segala kuasa dan tenaga bagi kita, kiranya dapat menjadi manfaat dan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.